Karena bagiku, menjadi gay bukan pilihan, tapi takdir. Ya, pengalaman-pengalaman itu seharusnya tidak aku lakukan di usiaku yang masih muda. Semua pengalaman itu akhirnya membekas ketika aku beranjak dewasa. Pengalaman yang gila menjerumuskanku sebagai seorang gay. Kayaknya dari situ ya, akhirnya saya mulai yakin gitu. Setelah waktu kurang lebih 3 tahunan itu membuat saya berpikir bahwa kayaknya ada yang luar biasa. Hidup sebagai seorang gay terkadang memang memalukan. Meski malu kalau dibilang menyesal, aku tidak menyesal. Karena bagiku, menjadi gay bukan pilihan, tapi takdir atau entahlah. Yang jelas, kalau aku bisa memilih, aku tak ingin menjadi gay. Kesempatan selalu ada. Saya sih percayanya yang di atas nggak ngasih kesempatan, pasti nggak akan ada kesempatan. Cuma masalah manusianya mau milih apa enggak. Pengalaman pertamaku berpacaran dengan seorang pria bermula di saat aku kelas 1 SMP. Aku jatuh cinta dengan seorang pria dewasa yang usianya terpaut 20 tahun denganku. Seorang pria berkebangsaan asing. Kita pergi makan malam, kita mungkin janjian setelah saya pulang sekolah, kayak gitu deh. Padahal sekali lagi saya sama dia tuh beda 20 tahunan gitu. Kami mengikat hubungan sekitar 2 tahun. Bersamanya, aku merasakan berbagai petualangan fantastis sebagai seorang gay. Karena dia mungkin juga anak laki satu-satunya. Jadi ya dia juga memperlakukan saya lebih sebagai adiknya, tapi dalam konteks yang luar biasa lah. Masa iya sih kakak sama adik bisa tidur dan melakukan aktivitas seksual, itu kan nggak mungkin. Tapi ya dalam cara-cara kayak gitu. Perilaku yang menyimpang ini sebenarnya diketahui oleh orang tuaku. Aku pun kerap diperingatkan oleh mereka. Namun kesibukan mereka membuat aku kecewa, sehingga mengabaikan peringatan-peringatan itu. Ketika aku mulai beranjak dewasa, keinginan untuk mengikat tali kasih dengan sesama jenis semakin berkobar. Walaupun terdengar luar biasa, di waktu itu semua memungkinkan. Makanya saya selalu bilang karena ada kesempatan. Kehidupan malam dunia gay pun aku masuki. Berganti-ganti kekasih, bukan hal baru. Misalnya kayak kita pergi terus pada mabok, teler bersama. Akhirnya ya pada saat kita lagi ya pagi-pagi, tapi ya biasanya kalau misalnya kayak gitu diganggu pagi-pagi. Sesungguhnya, aku masih sempat khawatir dengan penyakit AIDS yang mungkin mengancamku. Namun, keinginan untuk berhubungan dengan sesama jenis begitu kuat,
sehingga aku tak peduli dengan berbagai ancaman dan kaidah yang mengikat di sekelilingku. Untunglah, penyimpangan perilaku ini tidak mempengaruhi kehidupan sosialku. Aku mencoba menjadi diri sendiri. Secara dari kerjaan saya misalnya, para wanita pun juga nggak terlalu memperhatikan bahwa ini satu hal yang luar biasa ya. Mungkin karena tempat kerja saya juga udah lebih modern dan nggak konservatif dibanding tempat kerja kalau misalnya kita bilang kayak bank, kayak institusi pemerintah kayak gitu.